Pewarta Java TV. Langit berselimutkan awan kedugaan saat tersiar kabar bahwa Ki Seno Nugroho dalam kondang dari Yogyakarta itu menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping pada tanggal 3 November 2020 pada jam 20 waktu Indonesia Barat dalam usia 48 tahun. Banyak hal yang bisa dibicarakan tentang riwayat hidup dan proses kreatif Ki Seno Nugroho. Diketahui bahwa Ki Seno Nugroho yang lahir pada tanggal 23 Agustus tahun 1972 tersebut merupakan putra dari dalang kondang almarhum Ki Suparman. Ki Seno pula memiliki seorang paman yang profesinya sebagai dalang. Beliau adalah Ki Suparti. Ki Seno Nugroho mulai mengemari seni pedalangan sejak berusia 10 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa darah kesenian Ki Suparman ayahnya mengalir ke jiwanya. Memulai karirnya sebagai dalang wayang kulit ketika Ki Seno berusia 15 tahun, di mana pada waktu itu Ki Seno duduk di bangku Sekolah Menengah Kesenian Indonesia SMKI Yogyakarta. Sungguh pun, Ki Seno Nugroho putra dari seorang dalang kondang, namun tidak menutup kekagumannya terhadap beberapa dalang lain. Menurut beberapa sumber, Ki Seno sangat mengagumi beberapa dalang kondang lainnya, semisal Ki Mantep Sudarsono, Ki Hadi Sugito, Ki Sukron Suwondo, dan Ki Gondo Darman. Melalui Ki Mantep Sudarsono inilah Ki Seno dapat mengembangkan keahliannya dalam sabetan. Melalui Ki Hadi Sugito, Ki Seno dapat mengembangkan bakat banjolannya melalui tokoh Punokawan, di antaranya Gareng, Petruk, dan terutama Bagong, Praguto, Durmogati, Durno, dan beberapa tokoh lainnya. Menurut pengamatan yang kami lakukan, Ki Seno Nugroho menjadi dalang kondang sejak pentas 3 dalang bersama Ki Mantep Sudarsono dan Ki Sukoco yang masih pamannya sendiri. Sejak itu, Ki Seno banyak menerima orderan dalang dari beberapa instansi, lembaga, dan person. Berkat rekaman video pergelaran wayangnya yang ditayangkan oleh TVRI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan nasional, serta YouTube, Ki Seno yang mendapat dukungan kerawitan warga laras tersebut tidak hanya mendalang di lingkup Yogyakarta, di Jawa, dan di beberapa wilayah di Indonesia, namun pula di luar negeri seperti Belanda dan Belgia. Bersama Madusari, grup kerawitan di Kanada, Ki Seno mementaskan wayang di Tor 7 Kota. Ki Seno pula pernah mengikuti Festival Wayang Dunia di Buenos Aires, KBRI, Argentina. Dari prestasinya yang sangat luar biasa, Ki Seno Nugroho menjadi idola masyarakat luas. Sehingga sewaktu Ki Seno mendalang, banyak penonton berjubelan untuk menyaksikan adegan limbuan yang gergeran. Sampai akhir pertunjukan, masih banyak penonton yang menyaksikannya, mengingat kepiawaian Ki Seno dalam sabetan dan banjolan merupakan daya magnet bagi penonton untuk bertahan menyaksikan pergelaran wayangnya sampai menjelang subuh. Kepergian Ki Seno Nugroho ke alam kelanggengan sungguh mengejutkan bagi banyak penggemar dan sesama seniman dan budayawan baik di Yogyakarta maupun di Indonesia. Berikut kesan dan pesan serta ucapan bela sungkawa dari beberapa penulis, seniman, dan budayawan baik dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Indonesia. Sepertinya
tidak percaya tadi malam mendengar berita bahwa Ki Seno meninggal dunia. Karena waktu-waktu pandemi ini setiap malam saya dengan anak saya yang paling kecil, Mijil Pawestri, sangat senang dengan wayang Celimen. Kebetulan semalam memang jadwal prei besok ada, jadi seolah tidak percaya karena kemarin malamnya kami juga menonton dengan anak kami yang paling kecil, seolah tidak bisa berkata apa-apa. Selamat jalan Ki Seno Nugroho, swarga langgeng buat Ki Seno. Selamat jalan, semoga menginspirasi dalang-dalang muda Yogyakarta. Selamat jalan Ki Seno. Kula Sigit Sugito saking Paguyuban Sastrawan Mataram ngaturaken duka cita awit kunduripun sedanipun Ki Seno Nugroho, dalang ingkang saestu ramah, humble, piyantun ingkang sae. Mugi kundur kanthi husnul khotimah. Amin. Secara pribadi kula mengenal Ki Seno Nugroho dereng dangu tahun 2001 awit Ki Seno ndalang wonten ngajeng griya kula wonten Jalan Pakel Baru Selatan 26. Menika saestu pepanggihan ingkang sak menika kula mangertosi mbok pilih Ki Seno menika piyantun ingkang sae. Ndherekaken kundur wonten swarginipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Sugeng tindak Ki Seno Nugroho. Amin 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 ya rabbal alamin. Kula Nenek Bela Sungkowo kagem Mas Dalang kondang saking Yuda Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho ya. Saya ketemu dia terakhir itu sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Membicarakan masalah waktu itu dia belum terkenal banget, tapi dia kan semacam pasang harganya untuk nanggap dia itu kan lumayan tinggi untuk ukuran dalang Jogja itu kan, yang tinggi. Tapi waktu itu beliau menjelaskan bahwa dia itu memakai kru yang banyak, artinya pasukan karawitannya itu lebih dari 50 orang. Belum sinden-sindennya, dan rata-rata itu anak muda semua. Itu yang membuat saya sangat menyukainya itu, karena dia merekrut semua anak muda, entah lulusan SMKI, lulusan ISI, anak-anak ISI, dan pengrawit-pengrawit muda lainnya dari seluruh DIY itu dia direkrut. Terus lebih 50 orang itu ada latihan khusus kalau nggak salah itu dia berapa kali, dia seminggu sekali kalau nggak salah, atau 2 kali kalau nggak ada tanggapan. Waktu itu belum begitu ramai soalnya, belum begitu. Jadi krunya itu betul-betul karawitannya dengan baru, karya-karya baru. Terus sindenya juga masih muda, masih mahasiswa, masih pelajar. Jadi enak dibekuk-bekuk, diarahkan gitu. Seno waktu itu nyeritain itu, jadi dia lebih suka yang itu karena masih gampang diatur itu dengan problem-problem itu. Dengan anak-anak muda itu dia masih kreatif, masih lagi semangatnya itu. Itu yang membuat saya waktu itu, walaupun dia belum terkenal banget waktu itu, membuat saya jadi sangat menghargai dia itu karena itu anak-anak mudanya lebih dari 60-70 orang loh, berarti 60 atau 70 orang waktu itu dia
rekrut untuk pementasan dia. Tapi waktu sekarang akhir-akhir ini kan dia pernah cerita sama saya bahwa seminggu itu ada 7 hari, tapi tanggapan dia itu lebih dari 7 kali. Jadi ya agak repot kalau latihan itu mungkin dia nggak bisa menghadirinya, atau mungkin latihannya jadi menyesuaikan dengan waktu kosong dia ada di rumah. Itu tentang Kiseno. Yang jelas juga saya melihat perkembangannya. Saya beberapa kali nonton, beberapa kali nemenin, walaupun tidak dengan duduk di sampingnya, tapi saya mengamati dia itu sangat luar biasa. Artinya tontonannya itu seperti yang dia katakan itu, bahwa tontonan itu di samping hiburan juga kan tuntunan juga, tontonan yang kreatif. Itu yang dia lakukan ini. Akhir-akhir ini kan dia sangat amat larisnya, walaupun di masa pandemi ini mungkin banyak dalang yang tidak dapat job atau tanggapan gitu, tapi Kiseno kayaknya dia masih juga laris di beberapa tempat, atau mungkin di YouTube atau di mana bikin rekaman gitu. Itu yang saya menghargai, dan saya kepergian beliau ini saya sangat kehilangan sekali sebagai sama seniman. Walaupun saya seniman modern, dia tradisi gitu, itu hubungan kita masih baik, kadang-kadang saling say hello di Facebook itu kalau dia lagi ada. Dengan ini makanya saya sangat ikut berduka dan mengucapkan selamat jalan dan beristirahatlah dengan tenang di sisinya. Amin. Saya Rafael Priyono ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ki Dalang Seno Nugroho tadi malam. Saya salah satu penggemarnya. Sering menonton wayang Cilimen lewat YouTube hasil karyanya. Pentasnya sangat lucu, sangat menghibur, dan mengedukasi masyarakat. Ontowocononya bagus, sabetannya bagus, sanggitnya juga bagus. Bagi saya, Kiseno Nugroho adalah dalang top dan hebat. Semoga ke depan akan ada banyak penggantinya, sama seperti Ki Dalang Seno Nugroho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dumugi amoring asindya. Rest in peace Kiseno Nugroho. Kiseno Nugroho adalah seorang dalang yang masih muda. Gaya dalangnya sangat unik, lucu, tanpa merusak cerita pewayangan itu sendiri. Yang saya tahu, Kiseno Nugroho itu adalah bisa menggabungkan dua gagrak, yaitu gagrak Surakarta dan gagrak Yogyakarta. Yang paling saya suka adalah ketika menampilkan baris budal perang dengan gamelan yang rampak dan menampilkan semua makhluk halus ke layar. Itulah yang menarik buat saya Kiseno, selain goro-goro dan kesinambungan cerita yang dibangun oleh Ki Dalang itu sendiri. Kiseno adalah putra dari Ki Suparman Sermowiyoto. Dulu waktu kami sama-sama tinggal di Kampung Mangkukusuman, Yogyakarta, kami bertetangga. Ki Suparman, bapaknya Kiseno, almarhum, adalah sahabat bapak saya. Sementara Kiseno itu tidak begitu akrab dengan saya juga tidak begitu akrab dengan beliau, mungkin karena perbedaan usia yang 10 tahun. Kiseno lebih muda dari saya, sehingga untuk bergaul dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda seolah ada jenjang dan ada jarak di situ. Namun demikian Kiseno sangat luar biasa. Bahkan waktu saya masih tinggal dengan bapak saya di Kampung Mangkukusuman, kami tidak mempunyai garasi. Rumah Kiseno waktu itu halamannya luas, dan kami menitipkan mobil kami di rumah Kiseno. Selamat jalan Kiseno, damai kekal bersamamu. Jogja khususnya
sangat kehilangan Dalang Kondang Seno Nugroho yang tadi malam telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nderek Bilo Sungkowo kagem keluarga atas meninggalnya saudara Seno Nugroho. Semoga Husnul Khotimah Dalang Kondang ini semoga tenang di sorga. Selamat jalan saudaraku. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pawarta Jawa TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dalang Ki Seno Nugroho. Sepanjang yang kami ketahui, Ki Seno Nugroho adalah dalang yang kreatif, terkenal dengan sabetan dan banyolannya. Beliau membawa nama harum Yogyakarta di kancah seni tradisi Indonesia. Selamat jalan Ki Seno Nugroho, semoga damai di sisinya.